Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada hari ini renungan kita berjudul terlalu percaya diri atau overconfidence. Terlalu percaya diri. Saudara-saudara, percaya diri itu memang bagus. Ada banyak motivator kalau kita lihat di media yang membangun, yang mengajarkan kita agar supaya kita dapat membangkitkan rasa percaya diri kita. Karena ada orang banyak terlalu minder, tidak percaya diri, sehingga tidak baik dalam pergaulannya, tidak baik dalam melakoni hidup, atau di dalam berbisnis, atau di dalam hal-hal yang lain. Tetapi saudara-saudara, ada juga hal yang sangat penting di sini adalah ketika kita terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri dapat membuat kita takabur atau tekebur. Apakah karena terlalu berhartakah kita atau terlalu pintarkah kita sehingga membuat kita terlalu percaya diri? Akibat terlalu percaya diri ini membuat kita tekebur, dan itu tidak baik di pemandangan manusia, apalagi di pemandangan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21, perumpamaan orang kaya yang bodoh, khusus di dalam Lukas 12 ayat yang ke-15 tertulis Tuhan Yesus berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ini saudara-saudara, ayat ini terambil dari perumpamaan orang kaya yang bodoh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, di dalam mengejar kekayaan banyak terjadi di dalam penghidupan kita sehari-hari. Orang dalam mengejar kekayaannya, dia berlaku tamak, dia berlaku serakah, sikut sana, sikut sini, jegal sana, jegal sini, tendang sana, tendang sini. Akibat dari dia berbuat begitu, dia mendapatkan harta dengan banyak sehingga berlimpah ruah. Tetapi walaupun caranya itu salah dan pasti akan ada akibatnya, dia tidak bisa memperpanjang usia hidupnya di dunia ini. Jika tiba saatnya, dia harus kembali. Oleh karena itu firman Tuhan seperti yang kita sudah baca tadi, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi biar bagaimanapun mampunya kita, kayanya kita tidak bisa mempertahankan hidup kita dengan kekayaan yang kita miliki. Ada ayat dalam firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-21. Matius 6 ayat yang ke-21. Ini ada peringatan dari Tuhan. Ayat ini berbunyi demikian. Karena di mana hartamu, di situ hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini saudara-saudara peringatan kepada orang-orang yang hanya menomorsatukan hartanya saja. Peringatan kepada orang-orang yang hanya mengandalkan hartanya saja. Karena orang-orang yang hanya menomorsatukan atau mengandalkan hartanya saja, itu pasti hatinya menjauh dari Tuhan. Karena yang diandalkan adalah harta, dia menjauh dari Tuhan. Ada poin penting saudara-saudara di sini terkait dengan kemewahan, terkait dengan rumah mewah, mobil mewah, uang yang berlimpah ruah. Sebenarnya saudara-saudara,
isunya bukan hanya di situ, tetapi poin pentingnya di sini adalah, dan merupakan satu pertanyaan bagi kita semua, apakah hal-hal tersebut, yaitu rumah mewah, mobil mewah, dengan harta yang berlimpah ruah, apakah hal-hal itu yang kita miliki mempengaruhi atau menguasai hati kita sehingga membuat kita menjauh dari Tuhan? Apakah kemewahan yang kita miliki, harta benda yang begitu banyak sampai melimpah ruah, sampai menguasai pikiran dan hati kita, membuat kita jauh dari Tuhan? Kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai saudara-saudara, kita semakin kaya tetapi kita semakin jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita semakin diberkati, kita semakin jauh dari Tuhan. Ada orang ketika hidupnya masih biasa-biasa saja, dia sangat dekat dengan Tuhan, sangat rajin berdoa, sangat rajin bersekutu, sangat rajin beribadah. Ketika dia sudah diberkati, semakin diberkati, kaya dan semakin kaya, karena saking sibuknya, dia mulai pelan-pelan meninggalkan ibadahnya, pelan-pelan mulai menjauh dari Tuhan, dan akhirnya dia terhilang. Ingat, firman Tuhan mengatakan, apa gunanya engkau memiliki seisi dunia jika jiwamu binasa? Saudara-saudara, Tuhan mengatakan apa gunanya memiliki seisi dunia jika jiwamu binasa? Belum pernah ada orang kaya di dunia ini memiliki seisi dunia. Belum pernah terjadi. Semua dia miliki. Tuhan berkata, kalaupun dia memiliki seisi dunia itu, tetapi kalau jiwanya binasa, apa gunanya? Tidak ada untungnya, bahkan kerugiannya sangat besar. Saudara-saudara, saya kira saudara pernah mendengar cerita atau tahu kisah tentang Bunda Teresa atau Mother Teresa. Bunda Teresa pernah berkata bahwa poverty is freedom. Poverty is freedom. Kemiskinan adalah kemerdekaan. Kenapa dia mengatakan hal yang demikian? Memang ini terasa aneh. Kemiskinan adalah kemerdekaan. Tetapi kalau kita lihat apa yang dilakoni, apa yang diperbuat oleh Bunda Teresa, itu sangat luar biasa, saudara-saudara. Dia, kehidupan nyatanya membuktikan bahwa dia mengatakan bahwa semakin kita melekat dengan hal-hal yang bersifat duniawi, maka itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi juga dia katakan, semakin kita tidak melekat, semakin kita tidak melekat dengan hal-hal duniawi, itu akan membuat kita bebas, merdeka mengalami kasih Tuhan, bebas mengalami pewahyuan dari Roh-Nya yang kudus. Jadi saudara-saudara, ini bukan semata-mata hal memiliki harta dan materi itu jahat, bukan. Tetapi jangan sampai itu yang menjadi halangan hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah ini saudara-saudara menjadi suatu pengingat bagi kita. Biarlah ini menjadi suatu bahan introspeksi bagi diri kita masing-masing. Masing-masing bertanya kepada dirinya sendiri, apakah harta kita, properti kita, milik kita, uang kita sudah membuat kita jauh dari Tuhan, atau sementara membuat kita jauh dari Tuhan? Itu pertanyaan besarnya, sehingga membuat kita tidak kaya di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-21 dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ini bagian dari ayat yang kita baca tadi, yaitu orang kaya yang bodoh. Dalam Matius 6 ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Inilah yang dimaksud oleh Tuhan, bahwa kaya di hadapan Tuhan. Almarhum Pendeta Dr. Kris Marantika pernah berkata, investasikanlah hal-hal yang bernilai kekekalan di dalam kerajaan surga. Saya ulangi saudara-saudara, investasikanlah hal-hal yang bernilai kekekalan dalam kerajaan surga. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi penuntun hidup kami, merupakan cermin bagi kami untuk mengoreksi diri kami, mengoreksi hati kami, pikiran kami. Apakah kami dekat kepada Engkau atau kami semakin menjauh? Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.